Shalom, selamat pagi teman-teman. Pagi. Wah, udah lama banget ya kita nggak ketemu secara langsung. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, berhubung kita udah lama banget nggak ketemu nih, aku mau tanya sama Kak Daria. Apa yang kira-kira Koko kangenin dari ibadah komisi remaja? Kalau aku sih kangen teman-teman yang ibadah di sini ya, suasananya. Oh gitu. Aku juga kangen sama suasana dan kangen juga ketemu sama teman-teman. Tapi nggak apa-apa, selama pandemi ini kita masih bisa bertemu meskipun tidak secara langsung. Kita masih bisa bertemu dalam kasih Tuhan. Saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara. Silakan duduk. Nah, teman-teman, tema hari ini kita adalah no hate speech. Menurutmu tema hari ini seru apa serem sih? Seru, tapi ya juga serem sih. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semestinya belajar menerapkan kasih supaya hidup kita jadi berkat buat orang lain dan juga memuliakan nama Tuhan. Saya akan mengajak kita semuanya untuk menyanyikan satu lagu, yaitu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih, pasti lemah lembut.
berlimpah. Tapi, apakah kita sudah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Misalnya, apakah kita sudah menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, atau malah kita tidak menghendaki kehadiran mereka, sehingga kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan? Teman-teman, mulut kita diciptakan bukan untuk mengajak orang lain atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, melainkan memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Saya berikan waktu kepada teman-teman untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, atas ucapan-ucapan dan tingkah laku kami yang kurang pantas. Tuhan, kami mohon bimbingan dan tuntunan-Mu dalam setiap langkah hidup kami, agar kami dapat menjadi garam dan terang dunia yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau membantuku dan bertahanku, Yesus, Kau kemenanganku. Teman-teman, silakan untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita diambil dari Yoel 2 ayat 13 yang berbunyi, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi teman-teman. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah meskipun secara online. Tetapi biarlah kasih dan sukacita dari Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami supaya kami dapat memahami apa yang akan kami pelajari bersama pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Ya, teman-teman, tema kita hari ini adalah No Hate Speech. Diambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayat 17. Teman-teman bisa melihat dari Alkitab masing-masing, ataupun mungkin yang saat ini di rumah punya Alkitab dalam bentuk elektronik, silakan dibuka gitu ya. Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, bahkan ketika kita mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Haleluya.
saya mau ngobrol sebentar dengan dua orang teman WL kita. Oke teman-teman yang ada di rumah, kenal nggak ya sama dua orang WL kondang kita pada hari ini? Kayaknya kita perlu kenalan ya. Jadi yang di sebelah kiri, berarti kalau di sebelah kirinya Kak Tike, itu sebelah kanannya teman-teman. Ini ada Ceris. Ya Ceris ya, Ceris yang satunya Derian. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Berkaitan dengan tema kita hari ini adalah apa? No hate speech. No hate speech. Nah, Kak Tike mau tanya sama Ceris dan juga Derian. Menurut kalian hate speech itu apa sih? Terus contohnya apa? Coba Ceris dulu. Hate speech itu apa? Kalau menurut kamu? Semacam kayak mengeluarkan kata-kata kasar atau kalau bahasa sekarangnya kayak gibahin orang. Oh, gibah gitu ya. Gibah. Kamu pernah nggak lihat contohnya secara langsung? Contoh yang aku lihat ya salah satu selebgram Oh. yang dihujat di Wah. sosial media. Oke. Kalau Derian sendiri, contohnya hate speech atau apa yang kamu pahami dengan hate speech itu sendiri? Hate speech itu kayak ujaran kebencian terhadap orang lain, jadi kayak ya ngata-ngatain orang dimanapun gitu. Jadi kayak ngata-ngatain orang, kayak bullying gitu ya. Tadi ada yang bilang hate speech itu seperti gibah, terus bullying gitu ya. Kalian tahunya itu di medsos aja atau juga di dalam kehidupan sehari-hari? Iya, kadang di medsos, kadang di kehidupan sehari-hari. Ya, berarti bukan hanya di medsos aja kan, tapi juga di dalam kehidupan nyata, bahkan ada yang terang-terangan melakukan hate speech itu. Nah, teman-teman, apa yang dikatakan oleh Derian dan Ceris ini benar adanya bahwa hate speech itu adalah komunikasi yang tidak baik. Kenapa dikatakan tidak baik? Karena apa? Hate speech adalah komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, hinaan kepada orang lain dalam berbagai aspek ya. Misalnya orang menghina seseorang menghina temannya karena dia benci temannya, benci karena mungkin dia punya mohon maaf ya fisik yang berbeda, terus mungkin keyakinan yang berbeda dan banyak hal. Nah, berdasarkan contoh-contoh yang sudah diberikan sama Derian dan juga Ceris gitu ya, kita jumpai ada dua subjek utama dalam komunikasi hate speech. Apakah itu? Yang pertama, subjek yang pertama adalah pelaku dan subjek yang kedua adalah korban. Jadi di dalam komunikasi hate speech itu ada dua subjek utama, yaitu pelaku dan juga korban. Nah, kan juga mau tanya nih sama kalian berdua. Ngomong-ngomong tentang pelaku dan korban, kalian pernah nggak sih berada di salah satu posisi itu? Pelaku hate speech atau korban hate speech? Nah, misalkan kalau kalian dulu itu pernah jadi pelaku hate speech, mungkin kalian insaf ya sekarang ya, udah tobat gitu ya. Terus gimana sih dulu waktu kalian jadi pelaku hate speech gitu? Atau mungkin kalian pernah jadi korban hate speech? Siapa dulu nih yang mau ngomong? Siapa? Oh, Ceris dulu. Kalau aku sih pernah jadi pelaku karena temanku mempunyai kekurangan fisik dan mental. Dan ya sekarang puji Tuhan sudah bertobat. Oh, luar biasa ya. Jadi kenapa kok kamu bisa bertobat? Kamu nggak mau melakukan itu lagi? Karena pada akhirnya karma akan berbalik, Kak. Karena pada akhirnya karma itu akan berbalik. Intinya apa? Ketika kita menabur sesuatu, kita akan menuai sesuatu. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, maka kita juga akan menuai sesuatu yang baik. Tapi kalau kita melakukannya yang jelek, maka kita juga akan menuai yang jelek. Gitu ya? Oke, ya good. Dan luar biasa, sekarang Ceris, puji Tuhan, dipakai secara luar biasa oleh Tuhan untuk melayani ya. Kemudian kalau Derian sendiri, Ya, aku pernah mungkin ngajak teman atau secara nggak sengaja mungkin bercandaan tapi nyakiti hati. oh jadi dalam hal apa ya, bisa dikatakan perkataan gitu ya. Mungkin kita ngerasa itu ya udahlah, sesuatu hal yang biasa, tapi ternyata apa yang biasa itu menyakiti hati orang. Oke, jadi mereka berdua ini teman-teman pernah melakukan, tetapi pada akhirnya mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu hal yang tidak baik. Oke, thank you, terima kasih buat pengalaman yang sudah dibagikan. Kalian bisa duduk, nanti mungkin salah satu dari kalian akan Kak Tike panggil lagi gitu ya.
Kak Tiga panggil lagi untuk kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, silakan duduk. Ya, teman-teman, dalam kaitannya dengan hate speech, ya, hate speech itu ujaran kebencian gitu ya. Media sosial itu sarana yang sangat sering digunakan untuk melancarkan aksi para pelaku. Dan menurut salah satu tokoh, hate speech itu diawali oleh prasangka yang salah dan ketidaksukaan. Misalnya saja begini, dalam dunia remaja gitu ya, kakak juga pernah mengalami masa-masa remaja, tapi mungkin beda generasi dengan kalian. Kalau di zaman sekarang tuh sudah gadget berterbaran di mana-mana, media sosial beragam gitu ya. Nah, misalnya saja begini, ketika kita melihat salah satu teman kita mengupload video tentang hobi atau aktivitasnya di akun Instagram, kemudian kita yang melihatnya menjadi tidak suka dan berprasangka kalau dia itu lagi pamer, lalu menuliskan kata-kata sindiran atau kata-kata pedas di kolom komentarnya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ada banyak ya tipe-tipe pelaku hate speech, tapi di sini kakak merangkumnya jadi tiga poin aja ya. Jadi ada tipe pelaku yang pertama, pelaku akan merasa puas karena sudah menjatuhkan dan menyerang orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaku hate speech, pelaku ujaran kebencian bisa jadi akan cuek dan merasa bahwa ya sudahlah, itu cuma candaan kok, itu cuma bercanda aja. Yang ketiga, pelaku hate speech bisa saja di kemudian hari merasa menyesal karena apa? Karena bisa jadi dia sudah diancam nih, diancam akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Sebenarnya banyak, tapi kakak sebutkan beberapa aja ya. Nah, sedangkan dari sisi korban, tadi kan kita bilang kalau hate speech itu ada dua subjek utama, pelaku dan korban. Nah, sekarang dari sisi korban, ya ternyata ada beberapa tipe korban hate speech gitu. Yang pertama, dia itu bersikap acuh, cuek, merasa nggak penting untuk ditanggapi, sehingga korban terkadang mengunfollow akun medsos si pelaku. Jadi misalkan dia tahu kalau dia itu lagi diserang sama orang lain, tapi dia merasa itu nggak penting, buang-buang waktu, nggak inilah, maksudnya nggak berfaedah. Akhirnya dia akan mengunfollow atau unfriend dari akun dari orang yang sudah benci sama dia. Nah, yang kedua, ada tipe korban hate speech yang balik menyerang. Jadi ketika dia diserang, maka dia akan berbalik untuk menyerang, baik itu melalui sindiran secara halus atau frontal dengan tag nama si pelaku. Nah, yang ketiga paling parah. Ya, paling parah. Kalau mentalnya si korban ini lemah, maka dia akan down, stres, depresi, bahkan tidak sedikit juga yang berujung sampai mengakhiri hidupnya. Nah, teman-teman, kalau ujaran kebencian ini dibiarkan terjadi di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari, maka akan timbul permusuhan. Semula bersahabat dan berteman, tetapi gara-gara hate speech, hubungan itu bisa jadi renggang. Terus juga hate speech itu bisa menimbulkan konflik. Konfliknya bukan hanya antar individu saja, tapi kalau tidak segera tertangani, maka bisa menyeret keluarga. Bahkan ujaran kebencian itu dapat mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya. Dan oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya ujaran kebencian, diperlukan sikap yang berhati-hati dari semua pihak. Dan sikap itu yang harus dimiliki oleh remaja Kristen. Lalu bagaimanakah caranya agar kita sebagai seorang remaja Kristen tidak ikut terjerumus dalam ujaran kebencian atau hate speech? Nah, teman-teman, kita akan melihat dari teks yang kita baca hari ini, Kolose pasal 3 ayat 14 sampai ayat 17. Nah, lawan kata dari benci adalah suka, cinta, dan sayang. Maka kalau hate speech, lawannya adalah love speech. Berkata-kata dengan kasih, ya. Bukan kebencian, tetapi kasih yang diucapkan. Love speech itulah yang harus kita lakukan di dalam hidup sehari-hari. Kolose 3 ayat 14 berkata, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, ayat yang kita baca hari ini
mau menegaskan dan mengingatkan kepada kita bahwa kasih itu adalah sumber kekuatan dan sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya kasih, maka kita tidak akan saling berprasangka negatif, tidak ingin saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, kalau ada kasih di dalam kehidupan kita, umat percaya, maka kita tidak ingin melukai hati orang lain, kita tidak akan ingin menyakiti hati orang lain, tetapi kita ingin menjadi penyembuh atau mengobati luka orang-orang di sekitar kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah kasih itu dapat tinggal di dalam diri kita? Nah, lebih lanjut di ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Artinya apa? Orang percaya dapat memiliki kasih dan melakukan kasih itu kalau ada damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan bila damai sejahtera Kristus itu ada bersama-sama dengan kita, maka cinta kasih yang kita berikan kepada orang lain itu akan dapat dilakukan dengan sukacita, tulus, dan tanpa paksaan. Dan ketika hidup seseorang itu sudah dipenuhi oleh cinta kasih karena dia sudah ada damai sejahtera Allah di dalam hidupnya, maka dia tidak akan mudah memiliki pikiran yang negatif. Kemudian dia tidak akan menyebarkan kepalsuan, menjatuhkan temannya, menjatuhkan orang-orang yang sudah mendukung dia, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar berhati-hati agar tidak terjebak dalam ujaran kebencian. Tetapi kita mau melatih lidah kita mau melatih mulut kita untuk berkata-kata love speech, berkata-kata dengan kasih, bukan ujaran kebencian. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih caranya, Kak, supaya kita ini anak-anak remaja bisa berkata-kata dengan kasih? Bukan isinya menyakiti orang lain, bukan isinya benci sama orang lain, bukan isinya menyerang orang lain. Nah, tapi Kak, kalau kita mau berkata-kata dengan kasih, bukankah kita ini manusia yang seringkali mudah melakukan pelanggaran atau dosa di hadapan Tuhan dan sesama? Ya, saya katakan kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, meskipun kita sudah diselamatkan, pasti kita masih melakukan kesalahan, kita pasti melakukan dosa. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kalau kita masih memiliki prasangka-prasangka, karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki sudut pandang masing-masing terhadap sesuatu. Akan tetapi yang menjadi catatan pada hari ini adalah kita perlu menyadari identitas kita sebagai anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, sudah seharusnya kita hidup menurut teladan yang Tuhan berikan. Terlebih dengan kasih karunia yang Tuhan berikan, seharusnya kita belajar untuk mengganti kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang negatif dengan sesuatu yang baru yang memuliakan namanya. Kita perlu jadi remaja yang cerdas. Kita perlu jadi remaja yang berpikir kritis. Biarlah orang yang lain melakukan sesuatu hal yang menurut dia itu enak dan nyaman, tetapi jangan untuk kita. Karena identitas kita adalah pengikut Kristus. Kita sebagai remaja-remajanya Tuhan, kita sebagai murid Kristus perlu cerdas, perlu berpikir kritis. Kalau seandainya saya menyerang orang lain, apa untungnya? Nah, ketika teman-teman mau bermaksud mencurahkan hati atau sindir di media sosial tentang seseorang yang sudah kalian benci, coba deh kalian pikir-pikir, apa untungnya aku melakukan itu? Bukankah waktu itu sangat banyak? Bukankah waktu itu lebih berharga untuk mengerjakan hal-hal yang penting, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain? Nah, teman-teman, sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu ya, love speech gitu ya, berkata-kata dengan kasih itu dapat kita lakukan melalui perkataan yang membangun, memotivasi, mengobati, dan bukan melukai sesama. Semuanya itu didasarkan pada kasih. Karena itu kan tadi di awal kakak katakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Dan kasih itu ada. Kasih itu bisa kita lakukan ketika kita memiliki damai sejahtera Kristus.
di dalam hidup kita. Nah, kalaupun kita melihat teman kita gitu ya, kalau kita melihat teman kita ada yang punya kekurangan, ya kita belajar jangan menghakimi dia. Kita belajar untuk memberikan motivasi untuk dia agar dia dapat bertumbuh bersama dengan kita. Nah, mungkin begini, tadi kan di awal si Cheris dan Derian sempat bercerita dia dulunya adalah pelaku hate speech, pelaku ujaran kebencian melalui bullying, terus gibah atau apa gitu ya. Tapi sekarang sudah enggak, puji Tuhan gitu ya. Nah, bagi kita yang dulunya atau sekarang ini masih suka melakukan ujaran kebencian, yuk kita belajar untuk menanggalkan hal itu. Kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk melatih lidah bibir kita untuk memperkatakan yang baik. Sebab selama kita masih senang dan nyaman dengan kebiasaan buruk yang dilakukan, maka hati kita dan juga pikiran kita tidak akan dapat dibentuk dengan baik. Selagi kita masih ngotot dengan kedagingan kita, selagi kita masih ngotot dengan manusia lama kita, maka hati dan pikiran kita akan sulit untuk diperbaharui. Ya, oleh karena itu mari kita dengan rendah hati terbuka kepada Tuhan, menyadari segala kelemahan kita sebagai manusia. Nah, mungkin juga gimana ya yang untuk korban hate speech itu sendiri. Nah, kalau mungkin kita saat ini jadi korban hate speech gitu ya, mungkin kita merasa dihakimi, kita merasa disakiti. Yuk kita belajar untuk mengampuni dengan pertolongan Tuhan. Saya tahu itu tidak akan mudah untuk dilakukan. Ya, itu tidak akan mudah untuk dilakukan. Karena kita pun sendiri kalau untuk mengampuni itu bukan hal yang mudah ya, karena kita merasa bahwa kita ini sudah dilukai terlalu dalam. Tetapi percayalah, ketika kita memohon Tuhan menyertai kita untuk mengampuni orang-orang di sekitar kita, Tuhan akan berikan hikmat buat kita untuk melakukannya. Terus yang berikutnya, kalau kita saat ini jadi korban hate speech, ayo kita belajar terbuka dengan orang tua. Jangan dipendam sendiri, sehingga akhirnya kita stres sendiri. Kita nggak ada damai sejahtera, kita nggak ada kasih gitu ya. Ketika kita saat ini jadi korban, ingatlah kamu punya komunitas yang mendukung, kamu punya orang tua, kamu punya keluarga. Kalian juga punya teman-teman yang akan selalu menolong kalian untuk menumbuh kembangkan setiap talenta atau bakat yang Tuhan percayakan. Nah, saya mau panggil salah satu lagi ya, Derian. Ya, Derian mungkin bisa maju ke depan untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Derian, adakah? Oke, Derian, kamu pegang kotak yang kakak bawa ini ya. Oke, kotak. Yes. Oke, kotaknya diangkat. Nah, jadi itu kotak makan. Kotak makan, warnanya apa dia? Warnanya apa? Merah. Nah, kenapa kakak ambil kotak makan warna merah? Ini kakak mau menyimbolkan gitu ya, menggambarkan love speech itu sebagai kotak warna merah gitu ya. Nah teman-teman, mana yang mau kita pilih di dalam kehidupan kita? Kita mau jadi pelaku ujaran kebencian, hate speech, atau love speech? Kalau Derian sendiri kakak tanya, kamu pilih yang mana? Love speech. Nah, kamu pilih love speech. Oke, kamu buka, di situ ada apa? Ada apa? Coklat. Ada coklat. Kamu nggak lagi flu? Enggak. Coba rasakan sedikit coklatnya. Rasakan sedikit aja. Oke, apa sih ini maksudnya gitu ya? Oke, udah coba kamu makan, nikmati gitu ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu makan coklat itu? Pakai lagi maskernya. Oke. Manis kan? Manis. Coklatnya manis, nggak pahit kan? Enggak. Pahit. Selain manis, apa yang kamu rasakan lagi ketika Ada kamu makan? kacang-kacangnya. Kenapa? Kayak ada kacang-kacangnya. Kayak ada kacang-kacangnya, jadi kayak manis terus bisa dinikmati. Nah teman-teman, itu ketika kita memilih untuk menjadi pelaku yang memperkatakan kasih di dalam
kehidupan kita bukan hate speech, maka hidup kita akan manis dan bernilai positif sehingga kita dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Sedangkan kalau kita memilih untuk menjadi pelaku hate speech, hidup kita akan zonk. Artinya apa? Hidup kita akan minus di hadapan Tuhan, minus di hadapan sesama, dan kita hidupnya nggak menghasilkan apa-apa. Ya hidup untuk kesenangan diri sendiri, hidup untuk kepuasan diri sendiri. Hidup kita tidak bernilai, hidup kita tidak bertumbuh, tidak bisa jadi saksinya Tuhan. Nah, kalau kita milih love speech, maka hidup kita manis, sedap dilihat, terus juga kita jadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Thank you, Darian. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa identitas kami adalah sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Engkau selamatkan, yang sudah Engkau tebus. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin sebagai seorang remaja Kristen, kami masih suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, sehingga kami melukai orang-orang sekitar kami. Perbaharui hati dan pikiran kami. Berikan kami kerendahan hati, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, pada hari ini kita akan menaikkan pokok doa kita. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk proses pembelajaran daring anak-anak remaja GKI Resu dan juga remaja di seluruh Indonesia. Dan juga kita akan berdoa untuk seluruh persiapan kebaktian online Komisi Remaja di waktu-waktu yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami datang kepadamu, kami berdoa menaikkan pokok doa kami untuk bangsa dan negara kami, secara khusus saat ini sedang berjuang di dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Tuhan berkati para pemerintah beserta jajarannya di dalam menangani permasalahan yang ada. Berikan hikmat, kekuatan sehingga mereka dapat bersatu padu untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Kami juga berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia supaya mereka boleh senantiasa mentaati setiap aturan protokol kesehatan, sehingga kami sebagai warga Indonesia boleh senantiasa saling menjaga satu dengan yang lain. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk proses pembelajaran secara online untuk anak-anak remaja GKI Residen Sudirman dan juga anak-anak remaja di seluruh Indonesia. Mungkin ada begitu banyak keterbatasan yang dialami, mungkin dari sisi ekonomi maupun wilayah masing-masing. Kiranya Tuhan menolong, biarlah di dalam segala kesulitan yang ada, proses pembelajaran boleh tetap berjalan dengan baik, dan anak-anak remaja GKI Resut bahkan seluruh Indonesia dapat tetap mengikuti proses pembelajaran dengan pertolongan dari Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk persiapan kebaktian online Komisi Remaja di waktu-waktu yang akan datang. Kiranya Tuhan yang akan menolong, memampukan setiap tim yang akan melayani. Kami berdoa juga untuk si ibadah yang akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kami juga berdoa untuk pengkhotbah. Kami juga berdoa untuk penatua yang bertugas. Kiranya Tuhan menolong mereka, memampukan mereka untuk mempersiapkan diri dengan baik, sehingga setiap yang dilakukan, setiap pelayanan yang dilakukan, semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan menjawabnya seturut waktu dan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nas persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berikan kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Teman-teman, untuk persembahannya bisa dikumpulkan di rumah dan dibawa ketika ibadah di gereja, atau bisa ditransfer ke berikut ini. Mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur.
Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami dapat memberikan persembahan yang layak bagi-Mu. Berkatilah orang-orang yang telah memberikan persembahan ini, dan orang-orang yang akan mengolah agar dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, dari firman tadi kita menyadari bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyiarkan love speech, bukan hate speech. Mari kita lanjutkan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari dengan berdekat untuk belajar mengucapkan atau mengatakan dengan segala dalam kasih. Mari kita menyanyikan lagu bahasa Cina. Teman-teman remaja GKI Resut dan dimanapun remaja sekalian berada, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.